Pernah nggak sih dengar kata pajak aja udah bikin kepala pening? Tenang-tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya biar urusan pajak jadi jauh lebih gampang. Coba jujur, tiap akhir tahun rasanya cemas banget ya mikirin pajak? Atau mungkin Anda tipe yang, udahlah ribet banget, mendingan nggak usah dipikirin. Kalau jawaban Anda iya, santai aja. Serius deh, banyak banget kesalahan pajak itu terjadi bukan karena orang sengaja mau menghindar, tapi ya murni karena bingung sama dasarnya. Nah, yuk kita ubah kebingungan itu jadi pencerahan mulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pajak itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa kita wajib banget peduli? Paham soal ini, itu langkah pertama biar kepala kita bebas dari pusing-pusing. Oke, lihat ini. Menurut undang-undang, ada dua kata sakti soal pajak, wajib dan memaksa. Artinya apa? Ini tuh bukan pilihan teman-teman. Ini adalah keharusan hukum. Makanya, paham aturannya itu penting banget, biar kita nggak sampai salah langkah. Terus, gimana dong cara naklukin kerumitan ini? Jawabannya, ternyata lebih simpel dari yang kita bayangin. Kuncinya cuma satu, pencatatan yang rapi. Gampangnya gini, pencatatan pajak itu kayak bikin buku harian buat keuangan bisnis Anda. Eits, jangan dianggap beban ya. Anggap ini tuh kayak dashboard di mobil. Kalau catatannya bagus, artinya Anda yang pegang kendali penuh, bukan sebaliknya. Keren kan? Terus untungnya apa? Wah, banyak banget. Mulai dari jadi dasar hitungan pajak yang pas, nggak bakal ada lagi tuh salah-salah hitung. Terus lapor SPT tahunan jadi gampang banget. Dan yang paling penting, kita bisa terhindar dari sanksi dan denda yang bikin kantong bolong. Intinya, catatan yang bagus itu penyelamat dompet dan pikiran. Oke, kita udah tahu pencatatan itu krusial. Sekarang, gimana aturan mainnya? Tenang, nggak seribet yang dibayangkan kok. Cuma ada 4 prinsip dasar yang perlu kita pegang. Pertama, patuh. Ya iyalah, ikutin aturan yang ada. Kedua, konsisten. Jangan hari ini pakai cara A, besok cara B. Ketiga, terbuka. Maksudnya, semua catatan harus ada buktinya, nggak bisa ngarang. Dan terakhir, hati-hati. Teliti, cermat, jangan sampai ada angka yang salah. 4 pilar ini nih yang bikin catatan kita jadi kuat di mata hukum. Nah, ngomong-ngomong soal bukti, ini dia saksi-saksi bisu yang wajib banget Anda simpan. Ada faktur penjualan, bukti pembelian, bukti potong pajak, bukti setor, sama rekapnya. Tanpa mereka, catatan kita bisa dianggap, ya, omong kosong. Jadi, arsipkan dengan rapi ya. Oke, teori udah cukup. Sekarang kita terjun langsung ke dunia nyata. Yuk kita bedah contoh kasus UMKM biar lebih kebayang. Kita kenalan sama toko Sinar Jaya. Anggap aja ini UMKM dengan omset stabil 30 juta rupiah sebulan. Situasi yang umum banget kan? Pasti banyak dari Anda yang relate. Lihat deh, dengan omset 30 juta, kena tarif PPh final UMKM yang cuma 0,5% alias 0,5%. Hitungannya gampang banget, tinggal dikalin aja. 30 juta kali 0,5%, ketemunya Rp150.000. Tuh kan, kalau datanya rapi, matematikanya jadi simple. Terus gimana cara nyatetnya di buku? Gini deh logikanya. Pas kita hitung pajak, kita catat itu sebagai beban, dan otomatis jadi utang ke negara. Nah, pas kita bayar, utangnya lunas, dan kas atau uang kita berkurang. Simpel kan? Debit kredit selalu seimbang. Ini yang bikin pembukuan kita sehat. Nah, kita udah lihat teorinya, udah lihat juga prakteknya. Sekarang, ayo kita tarik kesimpulan dan bahas langkah apa aja sih yang bisa langsung Anda lakuin setelah ini. Tapi sebelum mulai, awas, hindari jebakan-jebakan ini. Pertama, nganggep remeh transaksi kecil. Kedua, nyampurin duit pribadi sama duit usaha. Wah, ini bahaya banget. Ketiga, males ngimpen bukti. Keempat, salah pakai tarif pajak. Ini nih biang keladi masalah yang paling sering terjadi. Dan hey, kita hidup di zaman digital. Nggak usah pusing nyatet di buku lagi. Manfaatin aja teknologi. Banyak banget loh aplikasi akuntansi gratis atau bahkan spreadsheet simple yang bisa bikin proses ini jadi jauh lebih gampang dan minim kesalahan. Jadi so what's next? Mulai dari yang simpel aja dulu. Biasain catat transaksi tiap hari, jangan ditunda-tunda. Terus please, pisahin rekening bank pribadi sama usaha. Wajib. Dan kalau masih bingung, jangan sok tahu. Mendingan konsultasi. Kuncinya itu cuma satu, konsistensi. Coba deh, resapi kalimat ini. Pencatatan pajak itu bukan cuma kewajiban administrasi yang bikin pusing. Bukan, ini adalah alat super canggih buat ngelola keuangan bisnis Anda. Kalau Anda lihat dari sudut pandang ini, semuanya bakal berubah. Ini tuh kunci buat kesuksesan finansial Anda.
Gimana? Semoga penjelasan tadi ngebantu banget ya. Kalau Anda ngerasa dapat pencerahan, jangan lupa dong klik tombol like, share ke teman-teman Anda yang mungkin butuh, dan pastinya subscribe biar kami makin semangat bikin konten-konten kayak gini. Oh iya, jangan lupa juga follow channel ini biar nggak ketinggalan paparan-paparan bermanfaat lainnya. Nah, sekarang giliran Anda nih. Ada topik lain yang bikin Anda penasaran nggak? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke deh, terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi.